Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha mentadabburi firman-Nya. Semoga dengan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-46. Bunyinya, wa min ayatihi ayyursilal riyah. Atas pendapat ya. Ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya. Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah tanda kekuasaan Allah yang terkait dengan ciptaannya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertafakur, yaitu memikirkan ciptaan Allah yang ada di hadapan kita, yang terlihat oleh kita. Maka sebenarnya jemaah sekalian, panca indera yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya tujuannya untuk kepentingan diri kita, tetapi karunia yang Allah berikan ini tiada lain ialah untuk bisa mengenal pencipta kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dia akan menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, membentangkan lautan, gitu, menciptakan daratan. Kemudian Allah mengkaruniakan pendengaran. Bagaimana caranya agar dengan telinga ini kita mendengar ayat-ayatnya, dengan akal dan hati ini kita memahami firman-firman-Nya. Janten segala rupi potensi anu aya dina diri urang, panca indera yang kita miliki, kenikmatan yang Allah muliakan, Allah tetapkan dengan tujuan yang utama, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda kekuasaannya, ayyursilal riyah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim ar-riyah. Riyah itu jamak dari kata rih, yang artinya adalah angin. Di mana peranan angin ini, kata Allah, mubasyiratin, sebagai pembawa berita gembira, ya,
Di antaranya ialah Allah mengirimkan angin untuk mengarak awan yang di dalamnya ada air hujan. Waliyadhiqakum, dan agar kalian merasakan min rahmatihi, dari rahmatnya. Walitajriyal fulka, dan agar perahu itu bisa berlayar bi amrihi, dengan perintahnya. Nah, di antara manfaat angin nyata ngabantos para nelayan, ya, mereka yang berlayar di laut untuk bisa menjalankan kapal atau perahunya. Kan kapungkur apa mengandalkan mesin, tapi mengandalkan angin. Nah, pertanyaannya, siapa yang meniupkan angin? Siapa yang menjadikan perahu berlayar di tengah lautan? Jawabannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amrihi. Walitabatagu min fadlihi, dan kalian bisa mencari karunia-Nya. Dengan adanya kapal yang berlayar, manusia bisa menjemput rezeki dari Allah. Para nelayan bisa menangkap ikan, para musafir bisa melakukan perjalanan, kan gitu. Terlebih hanya mereka yang tujuannya berjihad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kapungkur apa namina jamaah haji teh kirang langkung tahun genep puluhan gitu nya. Bade angkat ka Mekah teh ngangge kapal kan gitu. Ngangge kapal aya video ibados kesan bom kita dinonton di YouTube. Iya, sampai tahun berapa Pak? 72. Iya. Jemaah haji itu berangkat ke Mekah pakai kapal, ya, laras-laras gitunya perjuangan teh hoyong yang menggunakan agama. Demikian hanya mereka yang berdagang, mereka yang mencari ikan. Nah, ini tiada lain ialah min fadlihi, berasal dari karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Janten buah tina tafakkur teh aya rasa syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu membuahkan ketaatan kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, berterima kasih atas karunia nikmat yang diberikan olehnya. Ini bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Kalau dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa huwallazi yursilu riyaha busyran baina yadayhi. Jantan ayana angin teh kalau berberita gembira kanggo umat manusia. Kemudian wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kata para ulama, puncak dari kesyukuran ialah mentauhidkan Allah di dalam ketaatan. Kemudian di ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna min qablika, dan sungguh kami telah mengutus sebelum kamu rusulan, para rasul. Nah, namun ayat setelahnya Allah ngirim angin sebagai berita gembira bagi manusia. Dengan ditiupkannya angin, manusia punya harapan dalam kehidupannya. Nah, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai ketimbang kenikmatan yang sifatnya materi, yaitu terkait dengan hidayah yang Allah turunkan kepada manusia dalam bentuk Allah mengirim para nabi dan rasulnya. Ini kenikmatan yang paling besar, diutusnya para nabi dan rasul di tengah manusia yang dimana mereka ada di masa kegelapan, ada di masa jahiliyah, tidak tahu kemana mereka harus melangkah, tidak paham yang namanya jalan kebenaran itu seperti apa.
maka Allah mengutus kepada mereka para rasul min qablika, sebelum kamu. Nah, ayat ini jantan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang Allah utus. Lantaran ayat kalimat min qablika. Apakah nabi yang rasulnya seueur, Pak? Jumlahnya kirang langkung ayat 240.000. Dari 240.000 ada 313 rasul. Dari 313 ada 25 nabi dan rasul yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, itu bagian tinakannya hati Allah gitu ya, ke umat manusia. Allah tidak membiarkan manusia mencari kebenaran dengan sendirinya, hanya berdasarkan akal dan perasaan. Tapi Allah menuntun manusia dengan adanya guru dalam agama yang membimbing dan menuntun mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qaumihim, kepada kaumnya, faja'ahum bil bayyinat, maka para rasul ini datang dengan membawa penjelasan terkait dengan siapa Rabb mereka, apa tujuan mereka hidup di alam dunia, kemudian setelah kematian mereka akan kemana, dijelaskan segala ini. Kawinnya kan jadi tentunya gitu. Atau boleh jadi mereka punya keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya kapungkurkan di Indonesia ya, nujulakan ajaran dinamisme, animisme, ritual tradisi agama Hindu jeung Buddha teh lekat pisan sareng bangsa Indonesia. Tapi nalika kenging bayyinah, penjelasan yang tentunya lewat perantara Nabi dan Rasul, lewat lisannya para ulama, maka akhirnya negeri ini menjadi mayoritas kaum muslimin, di mana ketika seorang menjadi muslim, dia akan mengetahui apa tujuan dia hidup di alam dunia. Lamun orang di alam dunia naon wae kudu dipidamare, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana perkara baik, mana perkara buruk, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram, mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Nah, semuanya telah dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Jantan perkara anu bermanfaat kanggo manusia terkait dunia, terlebih hanya akhirat, semuanya telah dijelaskan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang khususnya umat ini telah dijelaskan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini kenikmatan yang besar bagi seluruh umat manusia. Fantaqamna minal ladzina ajramu, maka kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, membinasakan orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan terhadap ayat-ayatku dan terhadap rasul-rasulku. Nah, para nabi jeung rasul oke diistilahkan ku ayat di Al-Qur'an. Janten lamun ibu bapak ngaos istilah ayat, ayatun jamakna ayat, maka tidak lepas dari 4 maknanya itu. Yang pertama ialah ayat kauniyah, yaitu terkait dengan kekuasaan Allah yang terdapat dalam ciptaannya. Yang kedua ayat Qur'aniyah, Al-Qur'an awastin anjing ayatna, anu katilu nyaeta mukjizat para nabi dan rasul. Dan yang keempat ialah peristiwa akhir zaman. Nah, 4 ayat ini jemaah sekalian tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita dustakan. Kalau kita mendustakannya, maka berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat-umat terdahulu. Nah, nyaeta fantaqomna, kami memberikan hukuman kepada mereka, kami membinasakan mereka.
Dina surah Al-Mursalat gedingnya urang ngaos ayat alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akharin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Tas bagian tidak sunat anu kufur, anu ngadustakeun, anu durhaka, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, maka kata Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya atas kami, sudah menjadi kemestian bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini menjadi pelajaran yang besar kepada kita bahwa bagi mereka yang beriman itu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi dengan syarat mereka yang beriman itu ialah mereka yang mentauhidkan Allah. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Janganlah orang bahwa yang ingin keamanan, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dalam hidup, yang utama, yang pertama ialah mentauhidkan Allah tanpa dicampuri dengan perbuatan syirik. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'ad, sahabat Mu'ad bin Jabal. Pada saat itu sahabat Mu'ad sedang dibonceng oleh Rasulullah. Sawa Kanjeng Nabi teh, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala ibadihi, apa itu hak Allah kanggo hambana? Kemudian Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasul, haqquhu alaihim ayya'buduh, hak Allah terhadap hambanya ialah Allah dijadikan sesembahan. Allah Tuhan yang wajib diibadahi. Hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Mu'ad, atadri ma haqqul ibad? Lalu apakah kamu tahu wahai Mu'ad hak hamba terhadap Rabbnya? Maka Mu'ad pun menjawab seperti jawaban yang tadi, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Rasul menjawab, haqquhum alaihi alla yu'adzibahum, hak Allah atas hambanya, Allah tidak akan memberikan siksaan kepada mereka. Jantan ayat dibalik Pak, lamun urang hoyong salamat tina siksaan Allah, ya sembah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita durhaka kepada Allah dengan menyekutukannya, maka tentunya jaminan keamanan, jaminan keselamatan tidak akan kita dapatkan. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat berikutnya Allah berfirman, yang ngajak deui ka urang sadayana terkait dengan tafakur ya. Allahul ladzi yursilu riyah, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan angin. Nah, riyah teh jamak tina kata rih. Jadi ayat digambarkan bahwa angin yang Allah tiupkan itu bukan hanya satu, Pak. Angin yang Allah tiupkan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Fadhufirus sahaban, kemudian angin ini mengarah sahaban awan. Fayabsutuhu fis sama,
maka Allah membentangkan awan itu di langit kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, sakumaha orang meninggal Pak, proses turunnya hujan, lainnya menuju musim hujan gitu ya. Tapi yang kita khawatirkan itu ayeuna teh guludugna ageng Pak, hujan alit. Guludugna ageng, hujan alit. Nah, kalau kita lihat proses turunnya hujan ini memang hanya bisa dilakukan oleh pencipta alam semesta. Dimulai dari menguapnya air yang ada di sungai, entah itu yang ada di laut, naik ke atas. Kemudian air ini tersimpan di atmosfer, lalu membeku menjadi air yang dingin. Kawinna apa? Uap air teh cuma titik-titik kumpul. Kemudian titik-titik ini menjadi banyak, lalu menggumpal, jadilah awan. Nalika awan langsung seueur gitunya, ini menunjukkan bahwa air yang ada di dalamnya makin banyak. Ketika air itu sudah banyak, maka turunlah hujan. Tapi perkara sanana cakap seperti itu prosesnya henteu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menaikkan air ke langit, terjadi uap gitunya yang naik ke langit, Allah kirimkan angin. Maka si awan pun berjalan dengan angin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air di tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Nah, termasuk hanya di tanah atau daratan yang tandus sekalipun. Cobi lamun teu aya angin Pak. Lamun teu aya angin dipastikeun cai ngan turun di tempat aya cai, beres teman. Kan air laut menguap, air sungai menguap. Kalau awan yang ada di atas tanpa diarak oleh angin, maka dipastikan hujan hanya turun di tempat-tempat yang berair. Lalu bagaimana nasibnya makhluk manusia khususnya yang jauh dari perairan, kan gitu. Kemudian Bandung jauh di laut gitu. Nah, bagian dari kuasa Allah, Allah mengarak awan dengan ditiupkannya angin, dan Allah menetapkan adanya awan, fayabsutuhu fis sama, Allah bentangkan sedemikian rupa, wa yaj'aluhu kisafan. Bahkan awan ini bertumpuk-tumpuk Pak. Awan ini bertumpuk-tumpuk, fatarul wadqa yakhruju min khilali, maka keluarlah kamu akan melihat bagaimana keluarnya air hujan dari awan tersebut, dari celah-celah awan tersebut. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi, maka turunlah hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Maka manusia pada saat itu semuanya bergembira dengan turunnya hujan. Semuanya bergembira dengan turunnya hujan. Karena hujan turun ini menunjukkan keberkahan. Benten hana Pak lamun angin cuma bertiup unggul. Rasul itu kalau angin bertiup kencang nampak terlihat dari wajahnya yang pucat. Ada ketakutan luar biasa. Sampai-sampai Rasul pulang balik keluar masjid. Tetapi ketika turun hujan, maka nampak sekali kegembiraan pada wajah Nabi, karena hujan itu menunjukkan rahmat. Hujan itu menunjukkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain di surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu alladzi arsala riyah." Allah lah yang mengirim angin, fatuthimus sahaban, kemudian mengarak awan, fasuqnahu ila baladin mayyit, maka kami siram ke negeri yang mati, fa ahyayna bihil ardh ba'da mautiha, maka negeri yang mati ini akhirnya menjadi negeri yang hidup. Ketika air hujan turun ke bawah, diserap oleh tanah,
biji-bijian yang kawinnya mati jadi hidup. Biji menjadi membelah, kemudian tumbuhlah tangkai, daun, jadilah tanaman, sayur-sayuran, kemudian menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah, ini bagian dari kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang ke-49 surah Al-Rum ini Allah berfirman, wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi al-mublisun. Saat turun hujan maka jauh itu aduh gitunya dia menderita, bahkan mereka berputus asa karena air ini adalah sumber kehidupan kan? Air ini sumber kehidupan, dan alhamdulillah sumber kehidupan ini kalau kita lihat di permukaan bumi jauh lebih luas ketimbang dari daratan. Laras Pak, mana yang luas, lautan atau lebih daratan Pak? Lautan. Mungkin bisa dikatakan 60-70% yang namanya lautan lebih luas ketimbang daratan. Jadi yang menjadi sumber kehidupan makhluk itu lebih banyak ketimbang apa yang ada pada diri makhluk tersebut. Di antara hikmahnya kata Syekh Asy'arawi, kenapa lautan lebih luas ketimbang daratan? Agar lebih mempercepat proses penguapan. Contoh, lamun misalkan orang nyimpen cai dina jola anu ageng, sareng cai disimpan anu dina ember, kemudian kita letakkan di tengah lapang, perkara sanana mana anu langkung cepat menguap, cai anu aya dina jola atau anu aya dina ember apa? Jawabannya anu aya dina jola. Demikian halnya ketika Allah menetapkan lautan lebih luas ketimbang daratan, di antara hikmahnya agar lebih mempercepat proses penguapan. Ketika air menguap tersimpan di awan, Allah mengarah awan lalu mengirimkannya ke daratan, turunlah hujan. Kan gitunya banyak. Nah, ketika turun hujan akhirnya rasa putus asa ini hilang. Rasa putus asa ini hilang, justru yang ada adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-50 jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita. Apa yang Allah perintahkan? Fanzur ila athari rahmati. Coba perhatikan bekas-bekas atau dampak dari rahmatnya. Lamun tas rengset guna hujan Pak, cobi tinggal ke jalan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membasahi jalanan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiram tanaman. Tadi kada diperhatoskeun Pak. Kada diperhatoskeun. Jantan lamun turun hujan teh teu sebatas turun hukul. Fandur kata Allah. Coba perhatikan gitu ya. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya hujan. Ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz kenaon urang teh kudu merhatoskeun turunna hujan. Kenaon urang kanggo naon hikmahna, naon atuh hikmahna urang teh kada merhatoskeun bumi anu tadina mirsang janten basuh. Nah, di antara hikmahnya jemaah sekalian, dzalika lamuhyil mauta, itulah gambaran kematian, itulah gambaran akhirat nanti, bahwa di akhirat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhan yang keluar dari tanah karena turunnya air hujan. Bahkan kata para ulama bahwa ketika di hari kiamat akan benar-benar turun hujan. Air hujan ini seperti hanya air mani
yang diserap oleh tanah, kemudian akhirnya bangkitlah manusia dari alam kuburnya. Tah kadinya pasapah teh kitu nya. Nalika orang merhatoskeun bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Di antara prosesnya adanya hujan yang turun. Adanya hujan yang turun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di ayat yang berikutnya Allah berfirman wala in arsalna rihan, dan ketika kami mengirim angin. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terkait dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang berputus asa. Fara'auhu masfaran ladallu min ba'dihi yakfurun. Tapi aya kalana Pak, jangan kita nalika kanikmatan model gitu. Hujan parantos turun, tapi tengah jantenkeun aranjeunna bersyukur, malah tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia Pak, lamun hanya sebatas angin, maka angin itu ada kalanya bisa merusak manusia. Di antara kebinasaan umat terdahulu yaitu dikirimnya angin badai, angin topan kepada mereka. Contoh di California gitu ya, anu ngaranna angin itu disertai dengan api. Orang-orang itu terheran Pak, di Amerika tuh ada titik api belah itu di dataran tinggi, tapi nah seuneu aya di dieu gitu. Titik api di dieu seuneu di dieu. Dalam artian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang disertai dengan api. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana kengerian di Amerika. Yang namanya kota metropolitan, yang dimana berkumpul di dalamnya orang-orang kaya, artis-artis Hollywood, para pengusaha yang tajir gitu ya, dalam seketika hangus luluh lantah, hilang semua harta bendanya. Karena apa? Karena angin kan. Ari orang mah angin diiringi dengan air hujan, di ditu mah angin diiringi dengan api, maka hancurlah segala kemewahan yang selama ini dibanggakan oleh umat manusia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kadang manusia juga suka kufur terkait dengan apa yang mereka usahakan. Ketika mereka bercocok tanam, Allah menurunkan hujan. Nalika panen hilang ke Allah. Seakan-akan hasil panen ini hanya sebatas usahanya, hanya berdasarkan kemampuan dan kepintarannya. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Maka banyak kita didapati di dalam Al-Qur'an peringatan dari Allah. Di antaranya di surah Al-Waqiah ayat yang ke-63. Allah berfirman, "Afara'aytum ma tahrusun, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun." Apakah, coba perhatikan yang kalian tanam, melak sayuran lewat biji-bijian benih yang ditanam dalam tanah. Coba perhatikan apa yang kalian tanam. Apakah kalian yang menanamnya, atau apakah kalian yang menumbuhkannya, atau kami, kata Allah. Lau nasya'u, kalau kami kehendaki, maka apa yang kalian tanam akan hancur seketika. Di antaranya ialah dengan ditiupkannya angin. Di antaranya ialah dengan ditiupkannya angin.
ada sebagian ulama yang berkata bahwa di antara tentara Allah yang kuat adalah api katanya. Karena api itu bisa membakar segalanya. Apapun yang tersentuh olehnya akan hancur. Tapi ada yang lebih kuat ketimbang api, yaitu apa? Air. Sebesar apapun api yang menyala akan padam seketika dengan turunnya hujan atau dengan adanya air. Dari banyak. Tapi ada yang lebih kuat ketimbang air katanya. Apa? Angin. Sehebat apapun air yang menerjang, tapi kalau dihadapkan dengan angin nggak bisa apa-apa, ya. Kan ombak anu agung di laut tapi ada aya angin. Dalam muka aya angin mau jadi ombak gitu. Ya, jantan angin lebih kuat ketimbang air lebih kuat ketimbang api. Ada juga sebagian ulama berkata ada yang lebih kuat ketimbang angin katanya. Apa? Hati orang mukmin. Hati orang yang beriman itu lebih kuat ketimbang air, ketimbang api, ketimbang angin. Nah, kita lihat jemaah sekalian ayatnya. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Lamun ayat tanah tadinya tandus menjadi hidup karena adanya air, maka ini ibarat hanya hidayah yang Allah berikan. Hati yang mati itu bisa hidup dengan apa? Dengan adanya hidayah. Tapi ada kalanya manusia itu hatinya tertutup, Pak. Ibarat tanah anu tandus yang tidak bisa menyerap air, sakumaha seueurna cai anu disiram tidak akan membawa manfaat. Demikian hanya dengan hati yang mati. Maka Allah berfirman, fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Wala tusmi'us summud du'a summa du'a, dan tidak bisa menjadikan orang yang tuli, ya, itu bisa mendengar seruan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, bisu, buta. Idza wallaw mudbirin, ketika mereka lari atau berpaling dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran bagaimana hati manusia yang telah mati. Kalau hati sudah mati, maka siraman rohani sebanyak apapun tidak akan bermanfaat sedikit pun. Nah, hati yang mati itu hati yang kufur, dipenuhi oleh kekufuran. Beda hanya dengan hati orang yang beriman adalah hati yang hidup. Ibarat hanya tanah yang subur. Pak, tanah subur maka rek dipelakan lawan oge jadi kan gitu ya. Tanah subur rek dipelakan lawan oge bakal jadi. Nah, hati orang mukmin itu seperti hanya tanah yang subur. Rek dipelakan lawan oge jadi gitu. Dipasihan nasihat nampi, diaoskeun Al-Qur'an kersa ngadangu kan gitu. Disingsieunan punarata aya rasa kasieun dina manehna. Dibibita ku surga aya kabita dina manehna. Tapi jalmi nu hatena geus ngawon Pak. Rek dikukumaha oge anggar we teu Pak. Ya. Maka tidak heran kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja bagi mereka apakah kamu memberikan peringatan atau tidak, sawa wae. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disinilah pentingnya kita jemaah sekalian untuk menjaga hati. Lantaran sekali lagi, hati yang hidup sama dengan tanah yang subur. Tanah yang subur bisa menumbuhkan apapun yang bermanfaat. Demikian hanya hati yang hidup dimanapun ia berada akan menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Daya kalana sapali jami pengajian model gitu, model kieu teh tertarik. Anu namina ibadah teh bawaana horeha. Gitu ya. Bawaana malas. Hari-hari ini yang istilahnya dengan goflah, lalai. Ya. Apa bedanya goflah dengan nisyan? Kan ada nisyan, ada goflah. Nisyan itu artinya lupa. Kalau goflah itu artinya lalai. Nah, bedanya kalau goflah itu ialah meninggalkan sesuatu dengan kesadaran. Kalau nisyan meninggalkan sesuatu di bawah alam sadar. Itu bedanya. Makanya mengarana nisyan mah mual dosa. Bapak misalkan hilap tersorak gitu nya, mual dosa. Tapi lamun ngangke-ngkekeun salat lantaran goflah ya mah wailun lil musallin. Nah gitu. Nah dina ayat 178 surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Sungguh kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak digunakannya untuk melihat, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita agar senantiasa mentafakuri ciptaannya, mentadaburi firman-firmannya, serta bisa menjalankan ketaatan selama kita hidup di alam dunia. Itu mungkin ya jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Sampai ayat berapa tadi itu? Nah, kita akan lanjutkan sampai ayat 52. Kita akan lanjutkan ayat 53 di pertemuan berikutnya. Minggu depan mungkin sudah masuk bulan Ramadan ya Pak ya. Jadwalnya saya belum dapat, tapi yang jelas jadwalnya untuk hari Ahad itu digeser, tapi untuk hari Sabtu itu tetap ada. Mudah-mudahan jemaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempersiapkan dirinya, mengoptimalkan ibadah di bulan suci yang mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa beribadah di bulan yang mulia, di bulan Ramadan.